Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 3, yang dimana tugasnya yang pertama, A. Melakukan praktikum transaksi, B. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dalam BMP MSIM 4206 basis data. Dengan pelaporan dan penilaian laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi elemen sebagai berikut. E. Perkenalan identitas mahasiswa. F. Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. G. Hasil praktik yang dilakukan. H. Kata-kata penutup dari mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan praktikum yang pertama, yaitu melakukan praktikum transaksi. Nah, di sini di praktikum ini saya akan menggunakan basis data rumah sakit. Kita kan sudah membuat 6 tabel, di mana ada administrator, daftar, dokter admin, pasien sampai pasien dokter. Baiklah, mari kita mulai praktikum transaksi basis data. Yang dimana kita ketik routine. Di sini belum ada prosedur atau transaksi apapun. Jadi kita mulai dengan klik new routine. Untuk parameter jangan lupa kita drop. Yang dimana di sini dimulai dari begin, submit transaction. Terus yang ketiga, keterangan dari pasien. Selanjutnya, select bintang from patient. Nah, jika kita sudah melakukannya ini semua, maka kita selanjutnya akan melanjutkan. Makanya kita melanjutkan dengan mengklik kata go yang ada di samping. Kemudian lanjut melakukan transaksi yang kedua. Tapi sebelum itu kita copy ini dulu. Lalu kita klik new routine, transaksi 2. Jangan lupa kita drop atau kita hapus dulu. Yang membedakan transaksi 1 sama transaksi 2 ialah pada transaksi 2 ini ditambahkan commit. Jika sudah selesai, kita klik go. Oke, lanjut kita ke transaksi 3. Klik new routine, transaksi 3. Pada transaksi ini, data pasiennya itu ditambah. Lalu di bawahnya saya ketik perintah rollback. Jika sudah selesai, selanjutnya itu kita klik go. Kemudian kita klik new routine lagi untuk transaksi yang keempat. Nah, di sini saya akan melanjutkan transaksi yang keempat. Dalam transaksi ini ada 2 penambahan nama pasien. Bedanya, nama yang pertama itu diberikan perintah rollback, dan nama yang kedua itu dibuat perintah commit. Jika sudah selesai, kita klik go. Kita lanjut ke transaksi 5, kita klik new routine, lalu kita klik transaksi 5. Jadi pada transaksi 5 ini saya menggunakan 4 transaksi, yang dimana yang pertama insert into patient, nama pasien Sheila.
Kemudian ditambahkan perintah save point 1. Kemudian update pasien. Nama pasien berubah menjadi Ningsih. Untuk ID pasien sama dengan 4. Kemudian rollback ke poin 1. Kemudian untuk perintah ketiganya insert to patient. Kemudian kita tambahkan commit. Lalu select all to patient. Lalu setelah semuanya sudah kita lengkapi, maka kita klik go. Oke, 5 transaksi sudah kita buat. Selanjutnya, untuk kita melihat atau ngeceknya lagi, maka kita klik execute. Atau di SQL, all transaction. Nah, di sini muncul pada tabel rutin. Di sini ada perubahan yang dimana di pasien Ilham dengan ID 11. Tetapi di tabel pasien belum muncul. Nah, transaksi tanpa komit hanya melihatkan preview data pasien apabila ditambahkan, namun tidak benar-benar disimpan secara permanen. Bedanya dengan transaksi 2, kita klik execute. Nah, di sini kita lihat Ilham dengan ID 11 ditambahkan di tabel rutin. Lalu kita cek di data pasien. Nah, bedanya jika kita pakai commit, data nama Ilham tercatat di data pasien. Balik lagi ke prosedur. Jadi, fungsinya commit ini adalah membuat data yang dimasukkan ke prosedur atau transaksi tadi eksekusi dan benar-benar disimpan ke tabel yang benar-benar kita tuju. Baik, kita lanjut ke transaksi 3. Kita klik execute. Nah, di sini tidak ada perubahan. Dan di tabel pasien juga tidak ada perubahan. Padahal dalam transaksi, di sini ada upaya menambahkan ke tabel pasien, yaitu nama pasien lain. Yang dimana di transaksi ini juga kita buat perintah rollback. Maka yang kita buat di sini bakalan dibatalkan, tidak ada di data pasien. Nah, bisa kita lihat tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman. Kemudian selanjutnya transaksi yang keempat. Nah, di sini ada penambahan dengan nama pasien Sandi dengan ID 13. Lalu kita klik tabel pasien. Nah, di sini ada tambah ya teman-teman. Di sini ada 2 perintah. Yang insert nama pasien dengan ID 11 dan nama pasiennya Sandi. Nah, di ID 12 itu kan kita buat perintah rollback, jadi tidak terdata di data pasien. Yang dimana yang di ID 13 itu kita klik commit yang dimana itu akan tercatat di data pasien. Baik, kita lanjut ke transaksi 5, yaitu kita klik execute.
Di sini kita lihat ada penambahan 2 pasien, yang dimana yang pasien yang pertama dengan ID 14 dan pasien yang kedua adalah dengan ID 15. Yang dimana di sini juga ada 2 perintah insert dan 1 update pasien. Untuk yang insert di sini ada nama pasien dengan ID 14, yang dimana diberikan perintah point 1. Lalu perintah keduanya yaitu update dengan mengisi nama Ningsi, dan juga kita berikan perintah rollback, sehingga perubahan data ini dibatalkan karena kita memberikan perintah rollback, yang dimana itu adalah pembatalan. Selanjutnya yang kedua itu ada insert nama pasien yang dengan nomor ID 15, yang dimana di sini kita memberikan perintah comment, yang dimana itu datanya akan tersimpan di data pasien yang kita buat. Nah, bisa kita lihat. Nah, kita lihat di data pasien ini yang ada kata commit yang tadi itu ada di data pasien. Nah, jadi demikian teman-teman transaksi yang bisa saya lakukan dari transaksi 1 sampai transaksi 5. Dan untuk selanjutnya kita lanjut transaksi khusus, yang dimana jika ada transaksi obat itu bisa mengubah stok obat menjadi berkurang jika ada transaksi yang ada atau yang keluar. Nah, untuk itu saya akan membuat 2 tabel, yang dimana untuk transaksi obat dan data obat. Nah, kita bisa melihatnya teman-teman. Di sini saya tidak akan menjelaskan karena prosesnya sangat panjang. Nanti di akhirnya saya akan menjelaskan tentang hasilnya.
Nah, pada transaksi obat ini ada ID pasien, ID transaksi, ID obat, dan jumlah. Ada ID pasien 1 membeli obat dengan 1, total harganya 15.000 dan jumlahnya 1. Nah, kita cek di data obat yang dimana obat 1 atau amoxicillin itu harganya 15.000. Dan stoknya itu ada 10. Nah, teman-teman, transaksi tracker sudah berhasil. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang kedua. Replikasi komputer 1 ke komputer 2. Kita klik home, kemudian replication. Nah, di sini belum ada apa-apa ya teman-teman, kita bisa melihatnya. Sebelumnya saya akan menunjukkan ID address untuk komputer ini. Yang dimana IP komputer 1 memiliki ID address 192.168.56 dan 1. Kemudian kita lanjut ke Windows differential with itu. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat saya sudah membuat itu. Lalu untuk praktikum ini firmware-nya kita matikan dulu. Kemudian lanjut ke bagian replication. Kita klik would you like to control itu. Terus di sini ada pilihan. Kita pilih yang kedua. Nah, di sini ada informasi, kita blok, lalu kita copy. Lalu klik some control panel. Lalu kita klik config. Lalu di sini kita tambahkan yang kita blok, lalu kita copy yang tadi. Kemudian kita save. Terus kita close. Kemudian kita restart. Nah, setelah itu kita tinggal klik go. Di sini kita lihat show permanent status. Untuk data di komputer 1 ini kita simpan dulu. Kemudian lanjut di pengaturan di komputer 2. Di sini kita klik kanan. Kemudian while collected. Lalu setting. Kita klik gear. Di sini IP address-nya 102.106. Nah, kita bisa melihatnya ya, teman-teman. Lalu kita close. Lalu kita buka terminal. Oke, di komputer ini sudah masuk My Admin, kemudian balik lagi ke komputer 1. Kita buatkan user account. Kemudian add user account. Username-nya Prodisi.
Di sini pada bagian administration, user produksi. Nah, setelah kita centang, kita klik go. Kemudian kembali ke database. Database rumah sakit, kita ekspor. Di sini kita nggak usah ngubah apa-apa, langsung saja kita ekspor. Lalu kita pindahkan data yang kita ekspor tadi ke flash disk, yaitu file rumah sakit. Kemudian kita buka files. Pada bagian VirtualBox, klik USB, klik kanan, yaitu nama flash disknya. Nah, rumah sakit 1. Kita pindahkan ke dokumen. Oke, di dokumennya sudah ada data rumah sakit 1. Nah, pada komputer Ubuntu, database, kita menggunakan database rumah sakit. Di sini sudah dibuat database baru, database rumah sakit, yang dimana di database rumah sakit ini masih kosongan, dimana kita akan mengisinya. Nah, kita pindahkan yang dari komputer 1 ke komputer 2, yang dimana di database komputer 1 itu sudah ada data rumah sakitnya. Nah, kita pindahkan ke komputer 2 ini. Nah, di sini kita sudah melihat data-data dari rumah sakitnya. Baiklah teman-teman, silakan perhatikan yang saya lakukan.
Nah, ini sudah tersimpan di komputer 2, teman-teman. Kita lihat tabel obat, yang dimana kita mengetik insert into obat, ID sama ID obat, nama obat, harga sama stoknya. Nah, jika sudah selesai, kita klik go. Yang dimana saya menambahkan ID obat 4, yang nama obatnya Presagal dengan harga 10.000 dengan stok 20. Begitu juga dengan yang nomor 3. Lalu kita klik go. Pada tabel obat di sini sudah ditambahkan 2 jenis obat. Ini kita melakukan hal sama di komputer 2 ya, teman-teman. Bisa diperhatikan caranya seperti yang tadi. Yang dimana di sini ID-nya 6 dengan nama Vitamin, yang dimana harganya 7.000. Ini yang di komputer 2 ya, teman-teman. Maaf, ini ada error karena kurang titik. Coba lagi klik go. Nah, kita klik data obat, yang dimana yang tadi kan saya menambahkan Vitamin. Nah, bisa kita lihat di sini ada Vitamin, data-data obat. Nah, kita cek di komputer minus. Nah, di sini tidak ada ya, teman-teman, karena itu cuma di komputer 2. Jadi untuk tugas 3 ini, yaitu tentang replikasi satu arah, yang dimana komputer 1 itu berperan sebagai master, dan komputer 2 berperan sebagai slave. Apabila terjadi perubahan di komputer 1, maka hasil perubahannya akan terlihat di komputer 2 juga. Bertimbal balik dengan komputer 2, yang dimana jika kita merubah di komputer 2, perubahannya itu tidak terjadi di komputer 1. Tidak ada perubahan sama sekali. Itu tidak akan merubah apapun, data atau apapun itu tidak akan merubah jika diubahnya dari komputer 2. Tapi jika di komputer 1 diubah, maka itu akan berpengaruh di komputer 2. Nah, jika ada di komputer 2 bisa merubah di komputer 1, itu adalah 2 arah, yang mana sama-sama bisa merubah, atau bisa kita sebut sama-sama master. Demikian untuk bagian 2 ini, sudah selesai saya lakukan untuk membuktikan replikasi satu arah. Baiklah teman-teman, sampai di sini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.